ini udah ada dua kain belacu. Nah itu aku sambungkan dengan bahan depan sama bahan depan. Ini bahan baik ketemu bahan baik, terus kita samain. Kita jahit sebesar 3,3 mili. Jangan lupa disamain di pinggir-pinggir kainnya. Jangan lupa dikunci ya guys. Kita buka, terus kita press guys. Jadinya tuh kayak gini guys, kampo baliknya. Oke guys, jadi selanjutnya itu adalah kampo semu. Nah kampo semu itu kita harus nandain dari tepi kain ke 1 cm, terus kita jahit. Jadi ini kita jahit dulu yang garis 1 cm nya yang udah kita tandain. Jangan lupa dikunci guys. Terus digunting. Nah setelah kita jahit ini itu kita giniin ke ini yang udah kita jahit tuh kita giniin, sini kita giniin, terus dia ketemu deh. Jadi dia tuh kayak kampu balik gitu, kayak kampu balik, kampu tutup kayak gitu. Cuman ini kalau kampu balik kan dijahit ya, dijahit mesin. Kalau ini tuh dijahit tangan guys. Jadi kalian beginiin dulu, terus kalian giniin. Ini boleh digosok dulu ya guys biar rapi. Tuh nanti jadinya gini deh, kelihatan gak sih? Nah gini tuh.
Sekarang kita membuat kampu Prancis. Jadi di sini tuh aku udah buat tanda. Dari tepi kain ke sananya itu 1 cm. Tuh 1 cm ya guys. Pakai penanda pakai kapur warna kuning. Nah, terus di pinggir kain yang kedua itu kalian samakan dengan tanda 1 cm-nya. Tuh kalian tandakan ya. Jadi pinggiran kain itu kalian tandain di tanda 1 cm-nya itu. Setelah itu kita jahit di setengah sentinya di setelah 1 cm-nya itu, jadi kayak 1,5-nya dari pinggiran ujungnya. Setelah itu kita jahit. Jangan lupa dikunci ya guys, kalau setiap ngejahit itu ujung sama ujungnya itu dikunci. Kita potong benang-benang yang panjangnya. Setelah itu yaitu kita lipat. Jadi yang ujungnya itu kita dekatkan di jahitan yang tadi yang udah kita buat ke jahitannya, terus kita lipat ke dalam jadi kan lipat ke dalam terus kalian lipat gitu. Nah jadinya tuh kayak gitu. Terus kita jahit di pinggiran tepinya, bener-bener kayak cuman dikit banget, kayak 1 mili atau ya pokoknya sekitar 1 mili, bener-bener sekecil itu guys. Itu kalau di sepatunya itu kan ada jaraknya ya. Nah bukan jarak sih, kayak pinggiran sepatunya. Nah itu di situnya nanti jadinya kayak 1 mili doang, kalau nggak 2 mili. 2 mili kayaknya agak kegedean gitu. Nah itu kan ada pinggiran sepatunya tuh, yang sepatunya. Nah itu di situ jadi kayak cuman 1 mili guys. Jadi biar rapat, jadi nggak ada bibirnya. Terus kita jahit, jangan lupa dikunci juga. Terus kita gunting benang-benang sisa panjangnya. Setelah udah deh jadi kampu Prancis tuh. Jadi dia kecil banget kan, pinggirannya tuh cuma segitu doang. Udah. Setelah itu kita jahit penyelesaian tepi kain dengan cara som flanel dan sungsang. Jadi aku ini mau jahit penyelesaian tepi kain dulu. Jadi kayak bener-bener rapi tepi kainnya. Nah, jadi di sini tuh aku udah gosok sekitar setengah senti. Jadi aku gosok di situ tuh udah pakem banget kan gosokannya. Terus aku tandain juga dari bagian situ ke situ tuh 3 cm tuh. Dari ujung sini ke situ tuh 3 cm. Oh, udah 3 cm. Terus tuh dari ujung situ ke situ 6. Jadi dari sini ke sini, dari sini kan ke sini 3. Nah, berarti dari ujung ke sana tuh 6 cm. Nah, setelah itu kita lipat jadi segitiga, jadi kayak ngenemuin ujungnya itu tuh. Terus disamain gitu. Setelah disamain, jadi kita
ketemu sama yang tadi 3 sentinya itu tuh, tengah-tengah 3 sentinya itu. Terus kita bikin segitiga. Nah, dari situ ke situ tuh kita bikin segitiga. Nah, setelah udah kita bikin segitiga, kayak udah kita nandain nih, oh itu tempatnya di situ kok gitu. Jadi abis itu kita jahit. Nah, jangan lupa yang kampu setengah sentinya itu tetap dijahit ya guys. Jadi udah dimasukkan ke dalam, bukan belum. Tuh. Nah, jangan lupa dikunci. Udah tuh, udah kita jahit. Habis itu pinggiran kainnya itu yang segitiganya itu kita potong. Kalau kita nggak potong itu nggak bakal bisa guys, jadi segitiga nanti kayak serapi, kayak buat pinggiran kainnya tuh nggak rapi. Itu kita balik. Jangan lupa aku selalu pakai didelan buat ngerapihin ujungnya itu biar lancip. Aku pakai didel. Nah, udah dia selesai kayak gitu. Habis itu kita jahit somsungsang. Jadi jahit somsungsang itu adalah kayak jahit sembunyi gitu, yang benar-benar nggak kelihatan benangnya sama sekali. Nah, benar-benar di dalam kainnya gitu. Kan tadi tuh kayak ada kampus setengah sentinya gitu ya. Nah itu tuh di situ guys jahitnya, bener-bener kayak nggak kelihatan benang, kayak som sembunyi, somnya tuh tersembunyi gitu. Jadi karena aku udah selesai ngesom, akhirnya kita lanjut ke som flanel. Yang flanelnya itu tetap sama ya, penyelesaian tapi kain kayak bikin segitiganya gitu tetap sama. Abis itu aku bikin som flanel. Kalau flanel itu pakai tusuk flanel guys. Caranya pinggiran kainnya juga tetap sama kayak tadi, terus cuman perbedaannya di som doang. Oke, jadi
Selanjutnya adalah penyelesaian pinggir kain pada gain tembus terang. Jadi di sini tuh aku udah nyiapin kain chiffon. Terus aku udah beri tanda sebesar 5 cm dari ujung kain ke sananya itu 5 cm. Terus kita bagi dua jadi 2,5. Terus habis 2,5 kita gosok, terus kita lipat lagi, jadi pokoknya tuh kampunnya sama-sama 2,5, jadi biar enggak ada yang nembus gitu. Udah habis itu kita jahit. Oke, jadi karena jahit tepi pada tembus terang udah selesai, kita lanjut ke jahit kelinting. Oke, jadi di sini aku udah bikin bahan lingkar. Terus di sini tuh aku udah jahit tipis banget, sekecil itu kampunya. Benar-benar kecil banget, kayak nggak ada space. Terus habis itu kita jahit, jadi biar nggak ada tiras kainnya gitu guys. Terus kita lipat bener-bener kecil banget, sekecil itu guys. Kita jahitnya pelan-pelan aja ya. Oke guys, jadi ini udah selesai jahitannya. Jadi jahitannya tuh kayak gini, tuh kecil banget jadinya. Tuh, udah deh, jadi selesai.